Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali di dalam program Renungan Harian Kristen hari ini 28 Januari 2022. Puji Tuhan, kita dalam keadaan yang sehat, baik, dan kondisi yang segar di dalam memuji, menyembah, dan mendengar firman Tuhan. Nah saudara, sebelum kita masuk lebih dalam lagi untuk mendengar renungan hari ini, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami membawa korban syukur kami dengan sepenuh hati hanya untuk Tuhan. Kami rindu lebih dalam lagi untuk dapat memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan hidup kami mau persembahkan sepenuhnya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa di surga, kami percaya kalau kami boleh menyiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi kami, Tuhan pakai kami, sehingga kami menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjadi berkat, untuk menjadi saluran di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Kami percaya telinga kami mendengar, hati kami taat sepenuhnya, pikiran kami selaras seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang akan kami dengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan kita hari ini adalah dipilih untuk diselamatkan, yang tertulis di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 17. Mari saudara, kita akan buka firman Tuhan ini bersama-sama. Saya akan membacakannya buat saudara-saudara. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan baik. Amin. Sesudah berbicara tentang penghukuman, Paulus mengucap syukur. Mengapa? Karena ia yakin bahwa gereja di Tesalonika tidak akan dihukum, sebab Tuhan mengasihi mereka. Buktinya, mereka telah dipilih, diselamatkan, dan dikuduskan oleh Roh Kudus di dalam kebenaran Injil Kristus. Gereja, termasuk semua orang yang beriman dan taat kepada Yesus Kristus, diuntukkan Allah untuk menerima kemuliaan, bukan untuk menerima kebinasaan. Sebagai orang Kristen, kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib di Golgota. Kita telah ditebus dengan darah-Nya yang kudus, yang mendatangkan pengampunan dosa bagi kita. Dengan karya tersebut, Tuhan telah membuat kita menjadi umat pilihan-Nya, dan sudah sepatutnya kita bersyukur. Hidup kita secara hakiki sungguh berbeda dari orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Kita telah dipanggil melalui Injil, sehingga hidup kita menjadi baru.
dan mengalami kemuliaan Yesus Kristus. Dialah Tuhan kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan mengaruniakan penghiburan abadi serta pengharapan baik kepada kita. Sungguh luar biasa indah dan mulianya anugerah yang diberikan kepada kita. Semua ini karena kita telah dipilih untuk diselamatkan. Pemilihan Tuhan ini adalah karya yang luar biasa. Kita manusia biasa yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan telah dipilihnya untuk diselamatkan. Inilah status kita, hakikat dan hidup kita. Jadi, dengan karya Kristus yang agung itu, melalui iman percaya kita kepadanya, kita sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang selamat. Oleh sebab itu, demi mengingat dan menghargai anugerah tersebut, sambil menantikan kedatangannya yang kedua kali, kita menerima panggilan. Berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Sebagai umat-Nya yang percaya kepadanya, kita harus bertahan di atas dasar Injil Kristus dan mengandalkan ajaran kebenaran Allah, meski dunia ini penuh dengan kedurhakaan. Sikap teguh dalam iman yang tidak goyah, walau harus berhadapan dengan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, harus kita miliki dan tanamkan di dalam diri. Dalam semua itu, Tuhan pun akan tetap menghibur serta menguatkan kita dalam segala pekerjaan dan perkataan yang baik dalam hidup kita. Marilah dalam masa terakhir ini, kita menantikan kedatangan Tuhan dengan penuh iman dan perbuatan yang memuliakan Tuhan Yesus Kristus, sebab kita sudah dipilih untuk diselamatkan. Demikianlah renungan yang dapat kita dengar pada hari ini, saudara. Mari kita lebih lagi fokus kepada panggilan Tuhan, bahkan setiap bagian yang kita lakukan, rutinitas yang kita kerjakan setiap harinya membawa kita terus semakin disempurnakan, semakin mengenal panggilan Tuhan di dalam kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita terus bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya di dalam karya penyelamatannya kepada kita. Kita sudah dipilih dan diselamatkan, dan oleh karena itu dengan ekspresi kita, ungkapan ucapan syukur kita kepada Tuhan, sudah sepatutnya lah kita boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur akan kasih-Mu yang besar di dalam kami. Engkau terus menunjukkan kasih setia-Mu. Engkau memegang kami, Engkau menuntun, membimbing kami, sehingga kami tetap berjalan sesuai dengan koridornya Tuhan. Kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kami berjalan sesuai dengan arahan-arahan daripada Tuhan. Berkati kami Tuhan, dimanapun saat ini kami berada, urapi kami. Biarlah kekudusan-Mu melingkupi kami. Setiap aktivitas yang kami lakukan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan, hingga nama Yesus yang dipermuliakan di dalam kami. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Tuhan yang menuntun kami, Tuhan juga yang menyelesaikannya bagi kami sampai finishing well. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati.